Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Luar biasa. Dalam keadaan yang luar biasa, mengucap syukur di tempat ini kita boleh hadir dan dimanapun saudara tersambung secara live streaming, kita percaya bukan suatu kebetulan kita boleh ada beribadah. Dan saat ini mari mengucap syukurlah sebab apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, Tuhan selamanya baik dan Dia ada bagi setiap orang percaya di tempat ini. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang indah, untuk minggu yang begitu luar biasa yang Tuhan boleh sertai bagi setiap kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa selamanya Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk segala yang telah terjadi. Dan di tempat ini kami rindu menyembah, mengucap syukur dan mau tetap percaya Tuhan hadir membela setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau juga yang berkuasa. Sepanjang ibadah yang kami adakan di tempat ini, Tuhanlah menjadi pusat penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, siapapun kami yang menyembah, di dalam nama Yesus yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat hari ini jadi hari kelepasan, hari kemenangan bagi setiap kami yang menyembah. Ini hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Kita nikmati hadirat Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Sama-sama saudara. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami berikan hati ini untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Angkat tanganmu bersama-sama. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center. Oh, everything revolves around you. Jesus, you, nothing else
center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Oh God, nothing in this world will do. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Mari sampaikan di hadapan Tuhan Yesus. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart through the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart through the heaven. Come on, sing it. Jesus be the center. Oh God, it's all about you, Jesus. It's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, you are the center of my life. Come on, church, everybody worship God. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning, God, from beginning to the end, you will always be. Jesus, Jesus, come on, Jesus. Jesus, 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 our Savior. Jesus, agak tamu bersama-sama. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Amen. Oh.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan sama-sama, saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu. Tuhan tahu dan Dia sediakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan yang setia. Angkat tanganmu bersama-sama Gereja Tiberias, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat tanganmu dengan percaya bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Jangan takut, jangan bimbang. Yesus hadir memberkatimu pagi siang hari sama-sama. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Satu suara Gereja Tiberias, siang hari merenungkan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau, katakan Kau setia sama-sama. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang setuju punya Tuhan yang setia, di dalam nama Yesus berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Dia Sang Juru Selamat, kuasa setiap hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Sungguh Engkau Allah yang setia ya, dan tak ada satupun yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak pernah lekang oleh waktu, dan kami tahu Tuhan Yesus, waktu kami datang ke tempat ini, Tuhan boleh memberkati setiap kami. Tuhan boleh memulihkan setiap hati, dan kami percaya di tempat ini Tuhan Yesus dimuliakan. Engkau Allah yang setia, dan kami minta kesetiaan-Mu biar juga hadir di ibadah kami Tuhan di siang hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Yang diberkati bersuka cita boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan. Beri salam kanan kiri depan belakangmu dengan senyumanmu. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama Tiberias bebaskan roh kita memuji Tuhan. Hey. Di tempat ini yang di rumah, kita tak pandang dari gereja, dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman Tiberias. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya.
Yang bersuka cita mau lambaikan tangan kita buat Tuhan. Mari kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Hey! Mari bebaskan roh kita memuji Tuhan. Siang sore hari di gereja Tiberias. Mari yuk sama-sama angkat suaramu, katakan pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama Tiberias. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Lambaikan tangan kita di media. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yuk sama-sama di tempat ini di rumah Anda. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi, mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Dia menebus setiap hilang. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Mari puji Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus. Amin. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama Tiberias, angkat tangan kita, katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi gereja Tiberias, angkat suaramu, haleluya. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus Raja. Haleluya. Amin. Sama-sama. Oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati bersuka cita mau lambaikan tangan kita buat Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dipersilakan kembali duduk sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Bersyukur di siang sore hari kita sama-sama bersuka cita mengagungkan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati pada siang sore hari ini, sama-sama terlebih dahulu kita mau menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Pernikahan adalah komitmen sehidup semati. Pernikahan adalah tanggung jawab yang besar, membutuhkan usaha yang keras dan layak untuk diperjuangkan.
Apalagi kalau pernikahan itu sudah diramaikan dengan kehadiran anak-anak. Dan untuk bagaimana mempertahankan pernikahan diperlukan komitmen. Komitmen untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasangan. Pernikahan bukan soal kebahagiaan semata, tetapi juga soal tanggung jawab. Miliki sikap hati yang mengampuni dan menghapus kesalahan pasangan kita setiap hari adalah sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban bagi kita. Di dalam pernikahan, dari sejak awal pernikahan sampai hari ini, tabunglah kasih. Jangan tabung atau jangan menabung kesalahan. Kesalahan itu harus dihapus dan dibereskan setiap hari. Dengan Roh Kudus kita memiliki sikap hati yang mengampuni, juga mampu mengasihi pasangan kita seperti kasih Kristus bagi jemaat. Komitmen untuk membentengi pernikahan yang aman. Kita harus selalu bersyukur dan berdoa bagi pernikahan. Saling menjaga dan rajin merawat pernikahan dengan saling menyatakan kasih dan mengasihi. Jangan biarkan orang luar jadi perselingkuh atau orang ketiga masuk, saudara sekalian. Puji nama Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan secara full khotbah Ibu Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara dapat saksikan di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita diberkati pada kesempatan siang sore hari yang baik ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan pembacaan suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk minggu ini dengan tema tekad kita untuk menjadi bijaksana. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tekad kita untuk menjadi bijaksana. Yang pertama, kita berdoa selalu untuk minta hikmat. Yakobus 1 ayat yang kelima, Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Kita harus mengupayakan hikmat untuk kita sendiri dan kita harus mempunyai tekad menjadi orang yang bijaksana. Seringkali kita beralasan tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi yakinlah Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Berdoalah selalu untuk meminta hikmat dari Tuhan. Berdoalah dengan teratur dan pastikan doa kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengandalkan pada kekuatan Allah selalu. Amsal 16 ayat yang 3, Amsal 11 ayat 28, Yeremia 17 ayat yang kelima. Hanya dengan mengandalkan Allah, kita dapat berpengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Orang yang senantiasa melibatkan Tuhan Yesus di segala aspek hidupannya adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak dapat hidup apa-apa di luar Tuhan Yesus. Sehingga kita berkata bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus, yang mana hari-hari manusia sepenuhnya ada di tangan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan menjadi motivasi untuk kita melangkah lebih baik. Filipi 4 ayat yang ke-7, Amsal 18 ayat 21. Jangan putus asa bila ada rintangan atau hambatan yang membuat kita menjadi gagal. Patahkan rintangan-rintangan yang menghambat kita untuk kita bangkit. Ada dua macam rintangan yang bisa menghambat kita, yaitu pertama, yaitu pikiran negatif, dan yang kedua, pengalaman traumatis masa lalu. Mari kendalikan pikiran-pikiran kita dari pikiran yang negatif dan mengizinkan pikiran positif mengendalikan kita. Lalu bereskan pengalaman traumatis masa lalu dengan menerima pengalaman tersebut sebagai bagian dari hidup kita. Teruslah belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan menjadi motivasi untuk melangkah lebih baik. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang mengajarkan agar nama kami tercatat sesuai dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjalilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Bersyukur di sore hari ini kita diberkati melalui kebenaran, yaitu pembacaan suara gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan sebelum kita lebih lagi diberkati, ada beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, sama-sama kita akan saksikan video berikut. Shalom saudara, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam perkawinan di Kana. Mengapa mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam perkawinan di Kana? Karena buat Tuhan Yesus, pernikahan adalah sesuatu yang penting. Keluarga adalah sesuatu yang penting. Karena keluarga menyangkut keselamatan. Itu sebabnya saya mengundang dan mengajak kita semua. Mari bergabung dalam Retreat Pasutri 2026 dengan tema Kasih Mula-Mula. Bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor. Jangan tunggu lama-lama, bergabunglah dan nikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan doa saya, rumah tangga saudara dipulihkan, rumah tangga saudara diberkati. Retret pasangan suami istri ini adalah sarana berkat Tuhan. Karena sesungguhnya kasih Kristus itulah yang menjadi dasar kasih mula-mula. Sehingga suami bisa mengasihi istrinya dan istri bisa menghormati suaminya. Kalau Tuhan Yesus mengaruniakan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah menikah untuk bisa mengikuti retret ini, ayo daftar dan ikut retret ini. Saya percaya bahwa berkat Tuhan Yesus pasti dinyatakan dalam kehidupan, keluarga, dan pernikahan Bapak Ibu sekalian. Kami kembali mengajak Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri untuk boleh sama-sama mengikuti retreat pasangan suami istri Gereja Tiberias Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2026 bertempat di 5G Resort Mountain View Bogor. Pastikan Anda hadir mengikuti retreat Pasutri 2026 ini dan bersama-sama kita hidup dalam kasih mula-mula, diprogramkan menjadi keluarga yang kudus yang hidup di bumi seperti di sorga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kembali. Kita teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Buat cinta-Mu tanpa batas, tanpa syarat dalam hidup kami. Bersyukur buat kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar umat Tuhan di tempat ini, kami mau lebih dalam lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan menolong setiap kami, menopang setiap kami. Berakar, bertumbuh Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Gary Tengker. Tuhan Yesus berkati bahwa kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang siap lebih lagi diberkati kita katakan amin. Dengan hati bersyukur datang sama Tuhan Yesus sore hari ini saudara. Di dalam kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bersyukur buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Engkau menebus hidupku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama Tiberias dengan hati bersyukur katakan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, benar Tuhan Yesus, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara. Kita bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan. Kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sore hari yang baik ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa seiring bertambahnya usia kami, seiring bertambah waktu-waktu kehidupan kami, semakin kami mau dekat kepadamu. Karena kami sudah berulang kali berusaha untuk mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, berulang kali berakhir dengan kegagalan. Tapi setiap kali kami mengandalkan Tuhan, pengalaman hidup kami mengajarkan Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada siang hari ini
Kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, siapapun yang datang dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Walaupun belum tiba harinya, tapi izinkan saya mengucapkan Kyong Hi Fat Choi. Dan saya juga baru tahu ternyata Kyong Hi Fat Choi itu artinya bukan selamat tahun baru. Artinya semoga Anda bertambah kaya. Dan saya doa makin hari makin makmur. Tetapi doa saya bukan hanya itu, saya doa saudara makin hari makin bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan karakter. Karena kalau keluarga hidup rukun dan damai, berkat-berkat pasti dicurahkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba sekali lagi lambaikan tangan tinggi-tinggi sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Haleluya. Saudara, saya masih masuk dalam rangkaian serial khotbah tentang keluarga, dan hari ini saya akan bicara tentang satu orang keluarga yang luar biasa, yaitu keluarga Abraham dan istrinya Abraham. Namanya siapa? Sarah. Abraham, Sarah. Mereka sudah bertahun-tahun doa punya anak, nggak dapat anak. Akhirnya mereka ambil jalan pintas. Abraham datang ke seorang perempuan namanya Hagar. Lalu kemudian memiliki anak namanya Ismail. Tetapi Tuhan bilang bukan itu yang dijanjikan. Maka akhirnya mereka tetap berdoa cari Tuhan. Lahirlah seorang anak perjanjian namanya Ishak. Di usia Abraham yang keberapa? 100. Waktu itu 100. Sarah berapa? 90 tahun. Supaya saudara ngerti dulu konteks cerita ini. 90 tahun. Apa yang saudara pikirkan kalau tiba-tiba ada orang perempuan di kompleks rumah Anda, umur 90 tahun, hamil. Muncul pengumuman di WhatsApp grup, ibu itu hamil. Yang saudara pikirkan apa? Iya, nenek-nenek udah pasti 90. Ya, saya tadi pagi khotbah di dom, ada jemaat dom bilang tumor. Ya saudara, tetapi memang nggak masuk di akal. Tetapi ini yang harus kita pahami, bahwa bagi manusia mungkin ada banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang mujizat masih ada. Dan hari ini kita akan buka satu ayat saja. Kejadian 18 ayat 19. Sebelumnya seperti biasa, absen Alkitab, angkat Alkitabnya dulu. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan satu ayat saja. Kejadian 18-19. 3, 2, ya. Sebab Aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada siapa? Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka tema khotbah saya siang hari ini langsung saja, Syakinah glory dalam keluarga. Apa tema khotbahnya? Tadinya saya mau tulis tema khotbahnya keluarga yang syakinah. Cuma takutnya salah paham. Syakinah glory itu adalah kemuliaan Tuhan. Syakinah glory itu apa? Dan itu ada nampak ketika bait Allah itu muncul. Tetapi sebelum bait Allah muncul, kemuliaan Tuhan terpancar melalui keluarga-keluarga pilihan Tuhan. Dan saya doa keluarga yang hadir di tempat ini penuh dengan kemuliaan sorga. Makanya saya suka lagu, kulihat di wajahmu ku kasihi kau dengan
Orang kalau ada kemuliaan Tuhan di wajahnya, wajahnya bersinar awet muda, glow in the dark. Ya, saudara, pasti ada kemuliaan Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa keluarga itu penting. Keluarga itu apa? Makanya dalam Alkitab perjanjian lama dimulai dengan kitab apa? Kejadian. Ada keluarga di situ. Keluarga siapa? Adam dan Hawa. Ingat, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hasan. Artinya yang diberkati Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan. Perjanjian lama ditutup dengan kitab apa? Perjanjian lama beda perjanjian, Wahyu belum. Perjanjian lama, Maleaki, Tuhan membenci perceraian. Perjanjian baru dimulai dengan kitab apa? Injil Matius. Ada keluarga di situ. Keluarga siapa? Yusuf dan Maria. Perjanjian baru ditutup dengan kitab apa? Wahyu, pesta perkawinan anak domba. Sama-sama bilang, keluarga itu penting. Coba di sini yang datang sama keluarga, senggol keluarganya, bilang sama dia, kamu itu penting. Bilang. Makanya saudara, kalau Anda mau diberkati, ingat ini, pastikan keluargamu bahagia. Ya saudara, karena keluarga yang hidup rukun dan damai, kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Maka hari ini langsung saja, kita mau belajar dari keluarga Abraham dan Sarah. Bagaimana mereka bisa menjadi keluarga yang keturunannya menjadi keturunan yang memenuhi perjanjian Tuhan. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Sebelum saya lanjut, sesi ini akan dipenuhi dengan banyak tafsiran Alkitab. Jadi pastikan saudara, pelajari ini bagaimana kita menafsir Alkitab. Saudara, kita mulai dengan bagian pertama. Saudara masih ingat? Waktu itu Abraham pernah melakukan kesalahan, betul? Lahirlah seorang anak, namanya adalah Ismail. Dia bertumbuh, lalu kemudian Sarah juga melahirkan anak, namanya Ishak. Mereka bertumbuh bersama. Ini masalah. Ketika Ismail dan Ishak tumbuh bersama, masalah terjadi. Kejadian 21 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Ya Pak. Kejadian 21 ayat 9. Ya. Pada waktu itu Sarah melihat. Waktu itu Sarah melihat. Siapa yang dilihat? Bahwa anak yang dilahirkan Hagar. Siapa nama anak yang dilahirkan Hagar? Ismail. Terus? Perempuan Mesir itu bagi Abraham. Sedang main dengan Ishak. Sedang apa? Sama-sama bilang sedang apa? Main terus. Dengan anaknya sendiri. Iya. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Oke, coba perhatikan kalimatnya. Ayat 10, Sarah bilang begini kepada Abraham, usir dia. Begitu kan? Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya saudara, apa yang membuat Sarah berpikir untuk mengusir Ismail dan Hagar? Coba lihat ayat 9. Itu ada jawaban di situ. Peristiwa apa sebelumnya yang pada akhirnya membuat Sarah memutuskan sudah saatnya ini harus diusir? Ada peristiwa apa? Apa? Bermain. Saudara bisa mikir gak? Kok cuma gara-gara main, tiba-tiba Ismail harus diusir? Saudara, kata ini saudara, Ismail sedang bermain dengan Ishak. Ini kalimat itu kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani artinya bukan sedang main. Karena dalam bahasa Ibrani, kata sedang main menggunakan kata Ibrani mitzahek. Siapkan tenggorokan karena habis ini saudara harus ngomong bahasa Ibrani. Mitzahek, 3, 2 ya. Puji Tuhan. Nah, berarti saudara udah bisa bahasa Ibrani selain shalom. Kata mitzahek itu artinya kalau diterjemahkan mengejek, memperolok, mempermainkan. Emang Ismail memperlakukan Ishak seperti itu. Dan saudara tahu bagaimana cara Ismail mempermainkan Ishak? Nanti saudara baca di rumah, Kejadian 21 ayat 20. Ismail itu kalau sudah besar dia jadi pemanah. Dan beberapa penafsir bilang bahwa Ismail mempermainkan Ishak dengan cara dipanah-panahin Ishaknya. Makanya Sarah marah. Dan apa yang saya ucapkan ini bukan tafsiran pribadi.
Karena minimal banyak penafsir Yahudi, rabi-rabi Yahudi menafsirkan seperti itu tercatat dalam Midrash Bereshit Rabbah. Ini bukan kitab suci, ini tafsiran rabi Yahudi. Saya baca sedikit petikannya. Ismail berkata kepada Ishak, mari kita pergi dan melihat bagian kita di ladang. Lalu Ismail mengambil busur dan anak panah dan menembakkannya ke arah Ishak. Seolah-olah ia sedang bermain. Jadi memang Ismail begitu. Mudah-mudahan saudara nangkep. Ya saudara. Dan ini yang terjadi. Makanya Paulus berkata dalam Galatia, Pak. Galatia 4 ayat 29. Ya. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging. Siapa yang diperanakan menurut daging? Ismail. Terus Menganiaya yang diperanakan menurut roh. menganiaya. Terus Demikian juga sekarang ini. Terus 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Samakan kisahnya dengan Kejadian. Maka pada saat itu saudara, Ismail itu bukan hanya mempermainkan dengan cara dipanah-panahin, tapi juga menganiaya Ishak. Masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah ketika buah dari dosa dibiarkan tumbuh bersama orang yang lahir dari roh. Maka yang pertama pelajaran buat setiap kita, slide silakan. Ya, singkirkan segala spirit yang mengganggu janji Tuhan dalam rumah tanggamu. Dan spirit apa yang dimaksud saudara? Ishak dan Ismail. Ismail itu adalah, saya sebutnya dengan kegagalan Abraham di masa lalu. Dan ada banyak rumah tangga sekarang ini pada akhirnya nggak maju-maju karena masih hidup di masa lalu. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, move on, bilang. Ya. Ada banyak sekarang ini rumah tangga, banyak orang tua yang masih simpan trauma. Saking dia simpan traumanya, dia jadikan anak-anaknya sebagai pelampiasan. Maka buat keluarga di tempat ini, saudara harus lepaskan semuanya itu. Jangan hidup di masa lalu. Ya. Coba suami-suami ngintip ke wajah istrinya sebentar sekarang. Lihat wajah istrinya, bilang sama dia, jangan jadi pakar sejarah. Bilang. Kadang-kadang ada banyak orang-orang yang suka ungkit yang dulu-dulu. Kamu dulu saya WhatsApp nggak balas-balas centang biru 2. Kapan? Waktu itu 14 Mei 2023. Jangan suka ungkit yang dulu-dulu, karena kalau saudara suka ungkit yang dulu-dulu, maka hidupmu akan maju-maju, masa depanmu berantakan. Kalau engkau masih hidup dalam Ismailmu, maka Isyakmu terancam. Mudah-mudahan saudara nangkep maksud saya. Ya. Karena ada banyak suami istri sekarang ini yang merasa bahwa saya dulu dibesarkan dengan cara yang keras, maka saya akan memperlakukan anak-anak saya dengan cara yang kasar. Pak, Bu, cara dulu sama cara sekarang udah beda. Saya dulu sama mama saya, itu kalau ada tamu di ruang tamu, mama saya cuma bilang gini, itu artinya pergi dari ruang tamu. Saya udah sore-sore masih main, mama saya cuma bilang gini, itu artinya mandi. Ya, tiba-tiba saya lagi main di luar, mama juga bilang, itu artinya pulang. Memang dulu kita jago menafsir dari situ. Coba perilaku yang sama kita praktekkan ke anak-anak. Anak saya yang kedua, perempuan, namanya Sharon. Saya bilang gini, Sharon, dia bilang, papi kenapa sakit leher? Apa yang berhasil dulu, Pak, belum tentu berhasil ke anak-anak kita sekarang. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat ini, ya, jangan hidup di masa lalu. Engkau mungkin didik berhasil seperti itu, engkau mungkin diperlakukan dengan cara-cara yang lebih keras dan berhasil, tapi bukan berarti itu berhasil pada anak-anakmu. Kita ini sudah di zaman yang berbeda. Kita ini, Pak, Bu, ini zaman mayoritas kita, ini kan zamannya jam 9 dunia dalam berita. Benar kan? Bersama saya Yan Partawijaya. Ya. Saudara, udah beda zamannya. Maka saudara, jangan hidup di masa lalu.
Saya ulang. Kalau engkau hidup di Ismailmu, maka Isyakmu pasti terancam. Kalau engkau hidup di masa lalu, dulu berhasil, dulu. Jangan hidup di masa lalu. Ada orang-orang kadang-kadang kalau cerita dulu, opa dulu. Waktu main-main ke kampung Oma, dikeroyok 10 orang, 11 orang masuk comberan. Siapa satu lagi? Termasuk opa. Saudara, jangan suka hidup di masa lalu. Slide boleh? Saudara, masa lalumu tidak bisa diubah. Suami pasti pernah punya kesalahan. Istri pun pasti punya kesalahan. Betul? Tapi ingat prinsip ini, masa lalumu tidak bisa diubah. Tapi masa depanmu bisa dilindungi. Jangan, buat suami-suami, istri-istri tempat ini, jangan pernah ceritain aneh-anehnya suamimu, istrimu di masa lalu ke anak-anakmu. Karena itu akan menimbulkan trauma. Tuhan tidak memanggil kita untuk menghakimi kejadian kemarin, tetapi untuk menjaga hari esok. Karena janji Tuhan tumbuh di tanah yang dijaga bersama, bukan di hati yang pahit. Coba tepuk dada, sama-sama bilang, jangan hidup di masa lalu. Ya, masa lalu boleh kita lihat, tetapi sebagai pembelajaran, jangan semua diungkit. Wih, beda dulu. Saudara, memang beda. Maka saudara, jangan hidup di masa lalu. Kalau engkau hidup di masa lalu, maka engkau hanya akan mundur ke belakang. Tapi kalau engkau melihat jauh ke depan, engkau hidup dengan Isyakmu, maka percayalah, keturunanmu, masa depanmu Tuhan yang jamin, Tuhan yang berkati. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba sama-sama lambaikan tangan, sama-sama bilang, pandang ke depan. Iya. Saudara nyetir mobil, boleh lihat spion nggak? Boleh. Tapi apa yang terjadi setiap kali nyetir mobil, lihatnya cuma ke spion, nggak ke depan. Maka saudara, stop ungkit yang dulu-dulu. Kita percaya, masa lalumu boleh gelap. Engkau boleh punya kegagalan dalam rumah tanggamu. Engkau boleh punya Hagar dalam hidupmu di masa lalu. Tetapi percayalah, segelap-gelapnya masa lalumu, Tuhan jauh lebih tertarik untuk membuat masa depan kita indah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin, sama-sama bilang berkat Tuhan pasti tercurah. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga Abraham dan Sarah dan Ishak? Saudara, ciri utama daripada Abraham itulah taat. Cirinya apa? Kalau saya bilang tentang Abraham yang taat, yang paling saudara ingat cerita tentang apa? Mempersembahkan Ishak anaknya, betul? Itu cerita yang paling kita kenal. Slide, silakan Pak. Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tempat itu sampailah Abraham dan Ishak. Tadinya ada para bujang, ada para asisten, cuma asistennya udah nunggu di bawah. Mereka sampai ke tempat itu, lalu Pak? Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Iya. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Disusun kayu, diikatnya Ishak, terus? Anaknya itu, Aha. dan diletakkannya di mezbah itu, Iya. di atas kayu api. Oke, saya kasih waktu saudara 30 detik. Saudara boleh buka handphone sebentar sekarang? Ya. Bantu saya supaya kita sama-sama belajar. Saudara boleh buka handphone, cari di Google gambar Abraham dan Ishak. Atau pakai bahasa Inggris juga boleh, Abraham and Isaac. Bebas-bebas saja. Muncul gambar di situ, betul? Gambar apa yang muncul? Tadi pas lagi khotbah di mana? Di SCBD, dibilang yang muncul gambar KPK itu Abraham Samad, beda. Bapak-bapak pegang pisau, betul? Itu yang dibawa, yang di Facebook siapa? Ishak, anaknya. Kira-kira Bapak Ibu lihat gambar anak yang muncul di situ, kira-kira umurnya berapa? 12-13 tahun. Saudara, Alkitab tidak pernah bilang Ishak masih anak-anak loh. Alkitab cuma bilang bahwa Ishak itu anaknya Abraham. Tapi coba saudara pikirkan baik-baik. Abraham jalan sama Ishak bersama bujangnya. Di tengah-tengah Abraham bilang begini, kalian tinggal di sini, aku bersama anakku akan pergi ke gunung. Diangkutnya lah kayu bakar, betul? Yang angkat kayu bakar itu Ishak.
Nggak mungkin anak-anak bawa kayu bakar naik gunung, nggak mungkin. Maka, saudara, kembali lagi, beberapa tafsiran Yahudi, Midrash, Bereshit, umur Ishak diperkirakan antara 26 sampai 37 tahun. Lihat dulu semua ke depan. Kalau kita ambil jalan tengah aja. Kalau Isyaknya 30 tahun, Pak. Berapa umur Abraham? Kalau saudara nggak tahu jawabannya, saya ulang khotbah ini dari awal loh. Waktu Ishak lahir, Abraham kan umur 100 tahun. Berarti kalau Isyaknya 30 tahun, berapa umurnya Abraham? 130 tahun. Oke Pak, ulang lagi tadi kejadian, mundur. Kejadian 22:9. Lihat baik-baik, terus. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Mereka itu adalah Abraham 130 tahun dengan Ishak 30 tahun. Lanjut Pak. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Stop sampai di sini. Saudara, hanya untuk info, Ishak itu salah satu orang tercerdas dalam Alkitab Perjanjian Lama. Waktu dia lagi jalan sama Abraham, Ishak kan pasti mikir, selama dalam perjalanan ini kayu udah ada. Dia mungkin Ishak akan mengucapkan pertanyaan kepada ayahnya dalam bahasa Ibrani kuno. Pak, kayu so ada. Oh, ini Ibrani kuno. Kong mana DP korban? Saudara, ini kayu sudah ada. Korbannya mana? Tapi Ishak jalan terus. Dia jalan terus. Pak, sekali lagi Pak, ulang ayat tadi. Kejadian 22:9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 130 tahun sampai 30 tahun terus. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Dibangunlah mesbah sama Abraham. Terus Pak. Disusunnyalah kayu. Disusun kayu. Lihat ya. Terus. Diikatnya Ishak. Lihat. Diikat. Ini 30 tahun. Diikat. Sama opa-opa 130 tahun. Terus Pak. Dan diletakkannya di mesbah itu. Diangkat. Di mesbah. Terus Pak. Di atas kayu api. Saudara, sebenarnya jujur dari cerita ini, kalau saudara tangkap, Ishak itu bukan anak-anak yang terima saja loh. Dia udah 30 tahun. Dia punya keputusan untuk melawan. Pertanyaannya, kenapa Ishak nggak ngelawan? Ya, taat. Maka cerita dalam Kejadian 22 itu bukan hanya cerita tentang ketaatan Abraham. Itu adalah cerita tentang ketaatan Abraham dan anaknya Ishak. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Maka poin yang kedua, supaya ada syakinah glory dalam keluargamu. Slide silakan. Harus seirama dalam ketaatan. Jangan orang tuanya taat, anak-anaknya belok-belok. Jangan suaminya taat, istrinya juga belok-belok. Suaminya taat, jaga uang istrinya, dikit-dikit ada yang ketok, paket-paket. Itu kan bahaya. Harus seirama. Sama-sama bilang harus seirama. Harus irama dalam ketaatan. Suami istri sepakat, anak kita doa, masuk UGM, anak nggak doa, UGD. Harus seirama, sama-sama bilang harus seirama. Tadi pemain musik lengkap kan? Ada, apa ini? Saya dari tadi bilangnya organ terus. Apa? Keyboard, ada gitar, bass, drum, 4 orang yang main. Anda bayangkan 4 orang pemain musik yang dia pegang keyboard semua. Enak gak didengar? Enak tapi terbatas. Mereka justru beda-beda tetapi punya harmoni yang sama. Ini yang saya mau bilang, Pak, suami istri itu kan beda-beda, benar ya? Beda. Tetapi harus seirama dalam ketaatan. Saya sering cerita, saya sama istri saya aja beda. Ya walaupun sama-sama dari kerajaan utara. Dia Sumatera Utara, ini Sulawesi Utara. Pernikahannya dulu di Jakarta Utara. Mungkin nanti honeymoon kedua di Korea Utara. Sudah beda makanan dia yang asam-asam, nani ura. Ini kan babi rica. Tapi saudara harus seirama. Harus seirama karena kalau nggak seirama, yang satu belok ke sana, yang satu belok ke sini. Maka harus sama-sama dalam ketaatan. Sama-sama bilang harus seirama. Ya, harus.
Saling pengertian. Suami istri, orang tua anak. Kalau tidak ada pengertian, Anda hanya memunculkan ego sendiri, keluarga berantakan. Saya dulu ulang tahun pernikahan pertama, tiba-tiba saudara, ini tips buat laki-laki yang baru menikah, termasuk tadi worship leader baru menikah itu. Ulang tahun pernikahan pertama, tiba-tiba istri saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan random yang saya bingung untuk menjawabnya apa. Tiba-tiba istri saya bilang begini, sayang, kenapa sih kamu pilih aku jadi istri kamu? Saya jawab, ya karena kamu cantik. Dia bilang begini, iya tapi kan yang cantik lebih banyak. Iya karena kamu pintar. Karena yang pintar juga lebih banyak. Apapun jawaban suami salah di hadapan istri. Saya bingung begitu kan. Saya coba pelajari. 3 tahun yang lalu, saya sama istri 3 tahun lalu, ya, merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-15. Tiba-tiba pas lagi ada acara, istri saya datang lagi dan dia mengajukan pertanyaan yang sama. Bedanya kali ini, saya sudah tahu jawabannya apa. Dia tanya, dia bilang, sayang, apa sih yang buat kamu jatuh cinta sama saya? Ini tips ya, buat suami-suami kalau ditanyain sama istri pertanyaan beginian. Saya jawab gini, sayang apa sih yang buat kamu jatuh cinta sama saya? Saya bilang, nggak tahu. Kok nggak tahu? Iya, abis cinta itu kan penuh dengan misteri. Abis itu tiba-tiba dia cium pipi saya, sampai sekarang pun saya nggak ngerti apa yang saya jawab. Saudara nangkep maksud saya? Kita ini kadang-kadang beda Pak Bu, tapi harus seirama. Karena kalau nggak seirama, bisa kemana-mana. Harus seirama, ya, harus saling pengertian. Slide boleh, saudara. Nggak semua yang tinggal serumah itu berjalan searah loh, ya, nggak semua. Ada yang berbagi atap tapi berbeda tujuan. Musik tadi itu bukan ngomongin tentang mana yang lebih jago, enggak. Musik itu bicara mengenai keharmonisan, selaras akord, keseimbangan tempo. Ya saudara, ini yang harus kita pegang, harus seirama dalam ketaatan. Sama-sama bilang, seirama. Ya, harus seirama. Karena kalau saudara seirama, maka jadilah harmoni yang indah dalam rumah tangga. Maka saudara, suami istri harus benar-benar saling jaga hati. Sama-sama bilang, jaga hati. Ya, jaga hati. Makanya ada pujian kan, jagalah. Maaf, itu bukan pujian kita, bukan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara, maka saya kutip kalimat orang tua zaman dulu, yang waras. Begitu kan? Saya ubah sedikit kalimatnya boleh? Yang lebih dewasa rohani ngalah. Karena selama dua-duanya ego, orang tua ego, anak-anak ego, sampai kapanpun keluarga akan damai. Tapi saya doa setiap keluarga yang hadir di tempat ini, engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, saya doa engkau jadi keluarga yang rukun dan damai, karena kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, slide silakan Pak, ayatnya yang ke-12, pasal 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ya. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, kemanapun Abraham pergi, dia selalu bangun mezbah, karena dia tahu selama ada kemuliaan Tuhan terpancar dari keluarganya dilindungi. Ada orang-orang yang jahat dia pergi, tetapi selama ada mezbah perlindungan Tuhan, dia aman. Maka saudara, yang ketiga, yang terakhir, saya akan ulangi ini terus-terusan. Yang ketiga, bangun mezbah di rumah. Wajib. Kenapa? Karena di rumah itu engkau bangun mezbah, engkau sedang di-charge dengan firman Tuhan. Dan ketika engkau lagi bangun mezbah di rumah, ini bukan hanya ngomongin baca Alkitab loh. Bukan hanya ngomongin doa, pujian, penyembahan, bukan. Itu adalah tempat di mana orang tua ngomong sama anak-anak, curhat sama orang tua apa yang dialami selama hari ini. Di situ ngobrolnya. Saya khawatir sekarang ini banyak orang tua tahu aktivitas anaknya bukan dari cerita anaknya, tapi dari story Instagram. Dan ini bahaya. Maka bangun mezbah. Karena kalau engkau punya hubungan yang baik di rumah, di charge-nya penuh, keluar rumah aman, baik-baik saja. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Dengar ini baik-baik. Bu, boleh lihat muka suamimu sekarang? Lihat. Masih ganteng ya? Bilang aja masih biar cepet. Bu, hanya untuk info, di luar sana ada banyak perempuan gatel yang sedang incar suamimu. Jaga suamimu baik-baik. Bapak-bapak, kalau istri iseng-iseng sering buka WhatsApp, jangan marahin. Kenapa? Karena itulah cara dia mempertahankan keluarganya. Karena kalau nggak ada yang mempertahankan, siapa yang mempertahankan? Ya. Pak, sekarang gantian. Lihat wajah istrimu. Pak, jujur ya. Masih cantik? Saya tahu mana jawaban jujur, mana jawaban yang di bawah tekanan. Ya. Bapak-bapak ingat ini. Istrimu itu punya banyak mimpi loh dulu. Dia pengen jadi banyak hal dalam kehidupannya. Tapi dia harus mengubur mimpinya. Mungkin demi membesarkan anak-anakmu. Dan dia korbankan itu semua supaya apa? Supaya anak-anaknya bertumbuh. Maka saudara yang terkasih, sayangi keluargamu. Rekan-rekan muda di tempat ini, stop ngomong begini, orang tua suka ngatur, orang tua saya suka ngatur. Saya undang worship leader pemain musik. Saudara, Anda bilang begitu, yakin? Dengar ini ya. Anda hanya bisa dengar suara orang tuamu maksimal 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. 30 tahun mungkin. Setelah lewat itu, engkau tidak punya kesempatan untuk dengar mereka lagi loh. Engkau mungkin bilang bahwa orang tuamu suka ngatur. Enggak juga. Karena itu caranya mereka untuk memastikan masa depanmu aman. Cuma mereka caranya begitu. Mereka cuma berpikir bahwa jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan. Maka saudara, hari ini saya doa benar-benar keluarga dipulihkan. Ya, slide penutup. Saudara, fokus utama keluarga bukan hanya bangun istana. Ya bangun istana bolehlah, renovasi rumah, penting itu. Tapi bangun mesbah. Karena dengan istana rumah yang indah, keluargamu nyaman di rumah. Tetapi dengan mesbah, keluargamu aman ketika di luar. Karena kenapa? Dia sudah dipuaskan di dalam. Sehingga nggak akan belok-belok di luar sana. Maka saya doa, saya benar-benar punya kerinduan. Satu saat nanti ketika sangkakala Allah berbunyi, kita semua dipanggil pulang. Saya doa, saya lagi gandeng tangan istri saya sama anak-anak saya. Saya nengok ke belakang, saya lihat jemaat Betos semuanya lengkap ada. Sama pengerja-pengerjanya semua. Kita doa, kita bukan hanya kenalan di bumi, satu saat kita akan jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini milik kami, seutuhnya milik-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami. Kau ajaib, kau luar biasa ya Tuhan. Ditinggikan
setiap keluarga pasti pernah mengalami momen-momen terburuk, momen-momen tergelap. Saudara tahu siapa yang selalu ada dalam momen tergelapmu? Tentu saja Tuhan Yesus. Tetapi saudara juga tahu, selalu ada orang yang selalu mendoakanmu ketika engkau lagi jatuh. Bapak-bapak di tempat ini, kalau engkau buka mata nanti malam-malam sebentar aja, ada satu orang yang lagi berdoa. Siapa dia? Istrimu. Dan saya kasih tahu rahasia ya Pak ya, istri itu ketika lagi dia doa, nama pertama yang disebut bukan nama orang tuanya loh, bukan nama anaknya, bukan nama dirinya sendiri. Nama pertama yang disebut sama istri pasti nama suaminya. Seberharga itulah Anda di mata si istri ya. Maka bahagiakan istrimu, jaga dia. Bu, hanya untuk info ya, suami Anda bekerja di kantor, itu dia terima banyak cacian makian loh. Dia kalau mau ikutin kedagingannya, dia bisa meledak-ledak. Tapi dia rela telan semuanya itu supaya istrinya, anak-anaknya aman. Dan dia berani lakukan itu. Buat rekan-rekan muda, ingat ya, suara orang tuamu itu tidak selamanya engkau dengar. Ada momen suara orang tuamu itu hanya bisa engkau dengar dari rekaman di handphone. Karena ada momen orang tuamu akan kembali ke Tuhan. Maka jangan anggap suara orang tuamu sebagai teguran yang tidak ada artinya. Itu tanda sayang mereka, karena mereka tidak mau engkau melakukan kesalahan yang sama. Maka saya doa setiap saudara hari ini, keluarga dipulihkan, ada kemuliaan Tuhan. Dan selama ada kemuliaan Tuhan dalam rumah tanggamu, maka sukacita pasti mengalir. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara boleh tundukkan kepala, izinkan saya berdoa. Tuhan, lihat setiap kami yang berkumpul. Tuhan tahu kami punya banyak kelemahan, kekurangan, tetapi ini kami yang Tuhan tempatkan dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya bahwa setiap kami hidup dalam rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami, melalui seluruh apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Doa kami ya Tuhan, tidak ada satupun keturunan kami yang terhilang. Kami kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di depan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, katakan sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, ini penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami angkat bersama seluruh pasukan malaikat di surga. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan mari saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Katakan sembah dan puji Tuhan. sembah dan puji, Kami sungguh percaya sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk siang yang indah ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Firman ini menjadi kekuatan kami Tuhan, mengubah hati, pikiran kami,
merubah paradigma kami Tuhan Yesus, agar hidup kami boleh terus berbuah di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia kami datang Tuhan, kami menerima yang terbaik siang hari ini. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang ajaib, sempurna, memberkati setiap keperluan dan juga kebutuhan kami. Ini kami Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur, kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian saudara sambil kita beri persembahan yang terbaik. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen ucapan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita akan pujian sama-sama. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam tertombak, terkapar di atas kayu salib
salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Kami doa, tangan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan diberkati. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami diberkati, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sekarang ini nggak tahu kenapa kayak ada bagian tulang yang nyeri seperti keseleo, tapi nggak tahu kenapa, padahal nggak ada benturan, tapi sakitnya minta ampun. Engkau yang jantungnya berdegup kencang, padahal tidak melakukan aktivitas apapun, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Tuhan berperkara atas hidupmu dengan luar biasa. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara terus doa. Termasuk saudara kalau misalnya di sini ada anak-anaknya sedang berjuang masuk SMA favorit, apalagi kampus favorit, saudara doa. Kalau perlu puasa, ambil puasa saudara. Doa sama Tuhan. Saudara yang bawa botol minyak urapan, boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan dari sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Doakan keluargamu, suami, istri, orang tua, anak, doa, ya. Dan yang didoakan hanya yang masih hidup ya saudara, doa. Yang kedua saudara, doa untuk rencana masa depanmu, untuk karirmu, bisnismu, pekerjaanmu, jalur yang engkau pilih untuk masa depan, bawa dalam doa. Saudara yang ketiga, doa untuk orang-orang yang memberkatimu selama ini. Perusahaan tempat engkau bekerja, doakan. Klien-klienmu, doakan. Yang keempat, doa untuk diri sendiri. Kalau ada karaktermu yang memang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, doa sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Maka serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar peran doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga
Yus Simon diberkati, Evalina Tampu Bolon diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Pangemanan bersama juga keluarga diberkati. Tuhan sayangi juga Pak Raymond diberkati, Bagus Aulia, Yohanes Ali Rahman, Ibu Manda Sirait, Tuhan berkati. Juga Tuhan sayangi Ibu Mercy Ombing, Ibu Kezia Metanoia, Pak Ricky Glorious, keluarga Zega juga diberkati. Juga Sando, juga Mei juga diberkati. Tuhan sayangi selalu. Maka juga Pak Heri Montung bersama keluarga diberkati. Siapapun yang hadir Tuhan, mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Doaku ya Tuhan, setiap suami diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Bahkan jikalau ada single parent di tempat ini, tidak pernah akan kekurangan. Setiap jemaat lanjut usia, panjang umur, lihat anak cucu mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Mereka yang sedang berjuang untuk masuk sekolah-sekolah favorit, sekolah lanjutan, biar Tuhan yang turut terlibat. Mereka yang dalam kondisi sakit penyakit mencari pekerjaan, biar Tuhan yang buka pintu-pintu jawaban dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu ya Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Berkati juga para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, selalu dalam lindungan kuasa Tuhan. Setiap program Gereja Tiberias 26 sampai 28 Februari, retret pasutri Tuhan berkati. Tanggal 6 Maret yaitu baptisan selam, Tuhan kirim ratusan jiwa untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doa juga untuk koordinator di tempat ini, Pak David bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati juga hamba bersama istri. Berdoa juga untuk anakku Oliver, Tuhan berkati, Tuhan sayangi dia selalu. Juga berkati juga tim bersama Pak Surya diberkati, rekan-rekan yang mengambil bagian pelayanan, worship leader, juga Bung Sony diberkati Tuhan, Bung Rudolf diberkati, rekan-rekan singer, Tuhan sayangi mereka selalu. Tuhan tambah-tambahkan karunia dalam pelayanan rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati. Juga Bung Daniel, Bung Gerald, Bung Jordanta, Bung David diberkati. Tim media, Tuhan berkati, Tuhan sertai selalu dalam keluarga hidupnya. Bahkan juga pasangan suami istri yang melayani, asyar, kolektan, guru-guru sekolah minggu, apa yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ketika kami meninggalkan tempat ini, kami percaya malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya. Dijauhkanlah kami dari segala yang buruk, dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati. Muliakan